Oke, di kesempatan ini saya kembali dengan sebuah cerita yang berjudul Vikings Valhalla. Seperti yang kalian tahu, Viking Valhalla sendiri merupakan sequel atau kelanjutan dari serial Vikings pertama. Jadi untuk mempermudah pemahaman kalian soal bagaimana jalan cerita Viking Valhalla ini, bisa banget ngikutin rangkuman alur film Viking yang telah kita sediakan di playlist. Baru setelah itu, kita masuk ke pembahasan cerita. Di awal episode ini, kita langsung berfokus kepada seorang Freydis yang kala itu sedang berada di sebuah desa, tempat di mana ia meninggalkan temannya yang sedang sakit. Yrsa? Sayangnya, Freydis terlambat karena semua penduduk desa, termasuk teman yang sedang ia cari, telah dibantai tanpa kita melihat ada satupun orang yang tersisa. Benar, Yalkor adalah dalang utama di balik pembantaian tersebut. Tak berselang lama, orang yang dimaksud kemudian muncul dan langsung mengerumuni Freydis yang kala itu hanya seorang diri. Bila melihat situasi di sini, mungkin Freydis tak akan selamat mengingat Yalkore datang dengan dendam setelah Freydis membunuh salah satu anak buahnya. Why have you done this? He attacked us. Namun pada akhirnya Freydis diperbolehkan untuk pergi karena di sini Yalkor terkesima dengan pedang yang dimiliki oleh Freydis. Dan di akhir perbincangan, Yalkor menitipkan sebuah pesan kepada Freydis untuk disampaikan kepada penguasa Kattegat, Jarl Hakon, bahwa sebentar lagi ia akan datang untuk memberi ancaman. What did he call you? The last. Silla Yalkora is coming. Di tempat lain, kita melihat bagaimana sebagian pentolan bangsa Viking seperti Olaf, Harald, Leif, dan yang lainnya memutuskan untuk pulang ke Skandinavia setelah misi mereka di sini terselesaikan. Behead. Those coins will bear my face. Sementara di satu sisi King Kenneth tentu masih stay di istana sehubungan dengan ambisinya untuk membangun sebuah kerajaan besar di daratan Inggris. Di sini King Kenneth tak bekerja sendiri karena ia dibantu oleh penasehat raja terdahulu yakni Godwin. Di balik itu ia pelan-pelan berusaha membangun kepercayaan dari para bangsawan Inggris. From King Canute. A Viking king to meet his nobles. Why didn't you be the first to meet the king? Maka dengan begitu sang raja Denmark satu ini pun perlahan membujuk seorang Queen Emma agar bersedia membantu dirinya. Because I would like you to be my... And on what subject would I advise you? What do you want from England? Northern Empire. Top of Europe. Kemudian King Kenneth mengumpulkan para bangsawan Inggris untuk mempertanyakan kepada siapa mereka menyerahkan kesetiaannya. I plan to promise no more Viking raids upon your king. I intend to forge a great empire. Di situ pula ketiga bangsawan tersebut menyatakan sumpah setianya kepada King Kenneth. I am Cunhild. To you, I give you my oath. To your shire. And I too pledge my loyalty. Kita berpindah jauh ke daratan lain. Freydis baru saja sampai di Kattegat sembari membawa berita terkait soal pesan yang dititipkan dari seorang Yalkora. How did you escape? Down with your bare hands. I strangled. You must join my shield maidens. He told me to tell you that he's coming for.
Mendengar hal itu, Jarl Hakon seakan sudah tak terkejut lagi sebab di sini ia sudah tahu betul bagaimana perilaku Jarlkor dan kelompoknya. Here's your trip to Uppsala. Sehubungan dengan ini, Freydis mulai menjalani program pelatihan untuk memperdalam ilmu bela diri. Bukan tanpa alasan, Jarl Hakon melihat bahwa Freydis sendiri adalah sosok yang telah dipersiapkan oleh dewa untuk menjadi putri atau ratu yang memimpin Kattegat di masa depan. And I met a man, the priest called... Yeah. Do you know of him? Hari demi hari, Freydis terlihat semakin giat berlatih karena dirinya berambisi untuk menjadi bagian dari kelompok gadis perisai. Nah, selama proses pelatihan itu pula, momen yang ditunggu-tunggu oleh Freydis akhirnya tiba, di mana Leif, Lip, dan armada Viking lainnya baru saja mendarat di pelabuhan Kattegat. Terlepas dari itu, kita dihadapkan dengan sebuah problematika dari seorang Harald Sigurdsson yang berambisi untuk menjadi Raja Norwegia. Apalagi sebelumnya ia telah mendapatkan restu dari seorang King Kenneth. Maka ia pun menghadap langsung kepada Jarl Hakon untuk meminta dukungannya. And he promises to make me the new king of England. King Canute intends to stay. He does. Adapun itu, rupanya ambisi seorang Harald untuk menjadi Raja Norwegia bisa dibilang agak rumit karena di sini ia memiliki pesaing yang tak lain adalah kakaknya sendiri, Jarl Olaf. It's about your brother. Not have the blessing of King Canute. It's a problem. Bahkan tanpa sepengetahuan Harald, saat ini Jarl Olaf tengah mencari dukungan kepada Ratu Denmark, yakni Queen Alvigu, yang sekaligus merupakan istri dari King Kenneth. Resupply in your harbor, What news have you of my husband? west of England. Praise God. Lantas apa sebenarnya maksud lain dari seorang Jarl Olaf untuk datang menemui Queen Alvigu? Sepintas kita mengetahui bahwa di sini Jarl Olaf mencoba membuat kisruh hubungan rumah tangga antara King Kenneth bersama Queen Alvigu. Seiring dengan pertikaian mereka, Jarl Olaf berharap bahwa kekisruhan tersebut dapat membuat Queen Alvigu membantu memuluskan keinginannya untuk menjadi Raja Norwegia. I wish to rule Norway. He will call upon his fleet to join him. I do not have that power. It's more power than you think. Kembali ke Kattegat, kita masuk ke tengah-tengah pesta yang diadakan sehubungan dengan kemenangan bangsa Viking di tanah Inggris. Leif Erikson. Tear the English crown from the head. It's the head from the crown. Kedua sosok utama di balik kemenangan itu, yakni Harald dan juga Leif, mendapatkan pujian sebagaimana peran besar mereka dalam pertempuran tersebut. I think you better get up. The Greenlanders. Captain through the storms of... Dan tak lupa di sini Freydis menyampaikan kekagumannya atas apa yang dilakukan oleh Harald. I spoke the truth. Back. Terlepas dari itu, keesokan harinya Freydis akan menjalani semacam ujian sebagai tahap akhir dari masa pelatihannya untuk tergabung ke dalam pasukan gadis perisai. Freydis tampil menggila meskipun di tengah-tengah ia agak kesulitan setelah kehilangan keseimbangan. Namun pada akhirnya Freydis turun sebagai pemenang sehingga membuatnya layak untuk dinobatkan dan ambil bagian dalam pasukan elit gadis perisai. Get up, Freddy!
As you protect me. Hal itu membuat seorang Harald semakin terkesima dengan sosok Freydis. Maka di malam itulah mereka menghabiskan malam bersama-sama dengan penuh perasaan cinta. Sementara di tempat lain, kita melihat bagaimana seorang Yalkor tengah berada di tanah Uppsala. Dengan penampilan agak tertutup, uniknya di sana ia masuk berkeliling dan menawarkan diri untuk ambil bagian dalam prosesi ritual. I'm here to... Sama halnya dengan apa yang dialami oleh Freydis, ia tiba-tiba berpindah alam dan seakan-akan masuk ke dimensi lain. Kemudian ia bertemu dengan sang bijak dan langsung terjebak kepada sebuah perdebatan. Intinya, ia menentang keras sebuah tradisi orang-orang kepercayaan pagan, di mana ia memiliki pengalaman traumatis di masa lalu terkait pengorbanan manusia yang telah mengorbankan salah satu saudaranya. Selepas pertemuannya dengan sang bijak, Kor berjalan pulang sambil melakukan pembantaian kepada siapapun yang berada di dalam Uppsala. Puncaknya, ia mengerahkan seluruh pasukannya untuk menghabisi dan memporak-porandakan seisi Uppsala. He slayed the priest of the pagan shrines. Cursed is he who keeps his... Lain dari hal itu, kita masuk ke akhir cerita di mana perhatian kita tertuju kepada sebuah hubungan yang terjalin antara King Kenneth dan Queen Emma. Rupanya di sini hubungan mereka berlanjut ke tahap yang lebih serius. Pasalnya di malam itu mereka terlihat tengah asik bermantap-mantap. Namun sayangnya di akhir keseruan mereka sedikit terusik setelah King Kenneth dihadapkan dengan sebuah masalah yang rupanya harus segera diselesaikan. Bahkan di sini King Kenneth tanpa basa-basi langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan kapal dan keberangkatan. Lantas apa yang sebenarnya harus membuat King Kenneth pergi di saat itu juga, meskipun di sini ia telah nyaman berada di pelukan Queen Emma? Semuanya akan kita bahas bersama-sama di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Tapi jangan lupa beri dukungan dengan subscribe, like, share, dan beri tanggapan kalian di kolom komentar. Maaf bila ada salah kata. Terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I must ask you a question. Answer carefully.